Oke, mudah-mudahan ada ya. Oke, selamat siang, kembali lagi bersama saya Inyuman Trisna Kurniawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Badung. Hari ini saya akan mewawancarai ibu dari SD 1 Mas, yaitu Ibu Putri Agustina. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, untuk pemenuhan tugas di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, nanti di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait materi yang saya sampaikan tadi. Untuk itu saya langsung saja ke Bu Putri Agustina. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Ya. Pak Trisna. Ya. Pak Trisna. Ya. Saya juga baik. Mudah-mudahan kita dalam satu keadaan sehat ya Bu. Terkait apa yang saya sampaikan tadi, saya langsung saja Ibu. Untuk pertanyaan pertama Niki, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang di sekolah biasanya yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Apabila benar melawan benar, berarti itu termasuk dalam dilema etika. Sedangkan jika benar dilawan salah, berarti itu bujukan moral. Dari situlah baru kita bisa menentukan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua Bu ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah, saya secara pribadi itu pertama kita identifikasi kasusnya dulu. Apabila kasusnya itu berat, saya akan berkolaborasi dengan rekan, terutama di sini Dewan Guru. Kemudian kalau memang tidak bisa kita selesaikan, kita akan mengundang komite sekolah, seperti itu. Berarti berkolaborasi bersama Ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan komite sekolah. Oke Ibu, lanjut sekarang untuk pertanyaan yang ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang nanti atau biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah? Prosedur atau langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu pasti kalau memang kita menemukan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan itu kita rapat duduk bersama dengan teman-teman sejawat rekan-rekan guru untuk permasalahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan diskusi dan bermusyawarah bersama dengan rekan-rekan sejawat. Apabila masalah yang dihadapi itu berat seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengundang komite ataupun perwakilan dari orang tua siswa. Kemudian baru dari hal tersebut saya bisa mengambil keputusan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang paling efektif itu adalah dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, yaitu memperhatikan nilai-nilai yang terkandung, juga dengan memperhatikan bahwa keputusan yang saya ambil itu berpihak pada murid sehingga saya bisa mempertanggungjawabkan ke depannya, berpihak pada siswa dan saya dapat mempertanggungjawabkan dari keputusan saya. Yang lebih penting ya mempertanggungjawabkan apa yang Ibu sudah putuskan. Oke, selanjutnya untuk soal pertanyaan yang nomor 5 ini Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu kalau kita mengambil keputusan tersebut, bahwa kita sadari itu tidak semua orang bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita. Nah, itu hal yang menjadi tantangan, bagaimana caranya agar kita bisa mengajak rekan-rekan itu secara bersama berdiskusi untuk mencari solusinya, karena apa yang kita ambil keputusan itu tidak bisa dari diri kita sendiri, dengan melihat efek-efeknya, dampak-dampaknya nanti, seperti itu. Berkolaborasi ya. Intinya tetap pokoknya
koordinasi Iya. karena saya sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Ya. Ya. Baiklah Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini nomor 6. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada skala waktu, mungkin kapan gitu Ibu menyelesaikan, seminggu sekali atau kapan dalam hal tersebut? Tergantung kasusnya sih. Nah, Kalau memang kasusnya itu ringan, itu bisa saya putuskan saat itu juga. Tapi kalau kasusnya berat, berarti harus ada diskusi dengan rekan guru untuk mencari solusinya. benar, berarti tidak Tidak harus tidak gini ya, sehari itu mungkin kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan ya. bisa diselesaikan. Tapi Kalau kalau tidak, memang berat, berarti harus nah, cari solusi dengan cara diskusi dengan rekan guru. diskusi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ini sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ada sekali. Karena saat mengambil keputusan itu saya sering sekali dibantu oleh dewan guru, dari komite, dari pihak-pihak sekolah. Ya. Banyak sekali bantuannya. Semua stakeholder ya. Ya. Dari wali juga mungkin Iya, ya. dari Kita orang tua ya. siswa. Ya, ya. Pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ini, pembelajaran apa yang kira-kira Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu sendiri dan mengambil keputusan dilema etika ini? Hal yang dapat saya petik itu sebagai seorang kepala sekolah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, keputusan kita sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan dilema etika atau kedudukan moral tersebut. Karena di sini kita perlu sekali berdiskusi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu komite, dinas, kalau memang masalahnya sudah berat ya, benar. seperti itu sih intinya. Di sini kita berkolaborasi Ya, itu tentu saja Bu ya, Ya. itu untuk mengurangi risiko ya. ya, karena semua ini nanti ujung-ujungnya pertanggungjawaban dari kepala sekolah, Ya. terutama kepada sekolah dan atasan kita ya. Baiklah Ibu, demikian tadi percakapan kita untuk hari ini. Dari 8 pertanyaan Ibu yang sudah saya berikan sudah memenuhi kriteria apa yang menjadi tagihan dari modul di 3.1 ini. Baiklah, demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD 1 Mas. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak.